Sebelumnya, yang suka video ini like dan komen dulu. Yang tidak suka video ini, silahkan subscribe. Awal berdirinya Kesultanan Pajang bermula pada tahun 1568, ketika Sultan Hadiwijaya, yang sebelumnya dikenal sebagai Menak Jingga, berhasil merebut tahta kerajaan Demak setelah kematian Sultan Trenggana. Pada masa itu, Demak adalah salah satu kerajaan besar yang telah menguasai sebagian besar Jawa. Namun, pasca kematian Sultan Trenggana, Demak mulai terpecah belah akibat perselisihan antara keluarga kerajaan dan pejabat tinggi. Sultan Hadiwijaya yang berasal dari keturunan bangsawan, bersama pasukannya, berhasil merebut pusat kekuasaan Demak dan mendirikan kerajaan baru dengan pusatnya di Pajang, yang terletak di daerah Jawa Tengah. Sebagai penguasa baru, Hadiwijaya berusaha untuk menjaga kestabilan politik dan mempertahankan pengaruhnya di tengah konflik dan persaingan antar kerajaan. Kejayaan Pajang. Salah satu momen paling bersejarah dalam kerajaan Pajang adalah ketika Sultan Hadiwijaya berhasil meredakan berbagai pemberontakan dan menstabilkan wilayah yang sebelumnya terpecah-pecah. Ia memanfaatkan kekuatan militernya yang kuat dan diplomasi yang cerdik untuk menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Mataram dan Banten. Pajang juga dikenal sebagai pusat perdagangan yang berkembang pesat pada masa kejayaannya. Pelabuhan-pelabuhan di sekitar Pajang menjadi tempat singgah kapal-kapal dagang dari luar negeri, seperti India dan Cina. Keadaan ini mendatangkan kemakmuran bagi rakyat Pajang. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, Pajang juga menjadi tempat berkembangnya kebudayaan Jawa. Berbagai seni dan tradisi seperti wayang kulit, gamelan, dan batik mulai berkembang di bawah pengaruh kerajaan ini. Keberagaman budaya di Pajang memperkaya khazanah kebudayaan Jawa yang kelak menjadi identitas Indonesia. Pergolakan politik dan kehancuran. Namun, meskipun Pajang berada dalam masa kejayaan, pergolakan politik tak dapat dihindari. Ketika Sultan Hadiwijaya wafat pada 1582, tahta kerajaan Pajang jatuh ke tangan putranya, Sultan Adiwijaya. Namun, Sultan Adiwijaya tidak mampu mempertahankan stabilitas yang telah dibangun oleh ayahnya. Perselisihan internal antara keluarga kerajaan dan elit politik memperburuk keadaan. Yang lebih parah lagi, munculnya Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati yang kuat semakin mengancam keberadaan Pajang. Mataram, yang pada awalnya merupakan wilayah bawahan Pajang, kini berkembang pesat dan menantang kekuasaan Pajang. Pada tahun 1586, Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati berhasil menaklukkan Pajang dan mengakhiri dominasi kerajaan tersebut. Sultan Adiwijaya terpaksa mundur dan hidup dalam pengasingan. Mataram pun akhirnya menjadi kerajaan yang dominan di Jawa Tengah, menggantikan Pajang sebagai kekuatan utama di Pulau Jawa. Legasi Kesultanan Pajang. Meskipun Kesultanan Pajang runtuh, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup dalam ingatan rakyat Jawa. Kesultanan Pajang menjadi